copyright ya Pak ya? Copyright. Oke, itu Copyright. yang lagi ya booming lah sekarang Pak. Ya. Semua industri memerlukan kemampuan copywriting. Nah, ini Pak, ini bahasan yang menurut saya keren Pak. Iya. Karena banyak orang yang pengen tahu juga Pak. Copyright itu apa sih Pak? I know why they hating on me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks. Yo, what's up yo, Adidawa Kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Pers Manager Milenial di podcast Pak Bayu. Hari ini kita ada di Kabar Baik Fitri. Kita akan bertemu dengan seorang penulis, copywriter lo, sales dan pengusaha. Wajib tonton, banyak banget ilmu tentang copywriting. Oke, itu Pak Bayu yuk. Papi yuk. Kunto Ya, thank you. pakai A lo belakangnya kalau nggak kata saya itu pakai A. Kurang. Kunto A ya Pak. Ya, untuk membedakan dengan B Bayu. Oh, iya. Gitu. Trademark itu ya Pak. Trademark. Siap. Oke, teman-teman Papi Bayu, podcast Papi Bayu, kita hari ini ada di Kabar Baik Itri ya Pak. Iya, Kabar Baik Siap, Itri. di tempat nongkrongnya Kunto. Ya, beliau adalah mantan pemimpin redaksi bernas.id. Sekarang juga jadi coach writer ya Pak. Iya. Terus konsultan media dan promosi dan juga penulis buku. Iya. Waduh, banyak bener. Banyak. Jadi buat teman-teman terutama salesman, pengusaha dan lain-lain yang katanya mau beralih dari 3.0 sekarang udah masuk 4.0 ya Pak ya. Iya. Yang sudah masuk di internet malah mau peralihan lagi ke 5.0 ya Pak. Nah, ini wajib tonton. Karena Wajib banyak, nonton. iya kan Pak ya? Banyak hal yang akan dibahas sama Kunto ini tentang copywriting dan lain-lain ya Pak ya. Siap. Nah, Kunto A. Awalnya saya kan Bapak wartawan ya Pak. Iya. Dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah. Ceritanya gimana Pak? Sekolah loh Pak. Sekolah dulu Bernas menyediakan satu halaman khusus untuk pelajar SMA. Saya masuk karena ada utusan dari sekolah, kemudian tes masuk, lalu ya selama sekolah ngisi untuk halaman hari Minggu. Oh, jadi kayak ada kolom satu halaman penuh gitu. Jadi Senin sampai dengan Jumat itu ya liputan, nulis, wawancara kayak gini nih. Belajar wawancara, nulis, terus nanti hari Sabtu nge-layout itu, terus minggunya terbit gitu ya. Jadi itu kemudian SMA juga saya dengan teman-teman mendirikan ada namanya Sanggar Talenta. Itu sanggar remaja penulis buku. Emang dari muda sudah minatnya ke situ ya Pak ya? Iya, minat ya, karena yang lainnya nggak nyampe. Iya nyampe gitu ya. Siap. Apa namanya? Artinya yang lainnya saya menyadari kompetensi, menyadari kemampuan diri gitu ya. Kalau ngejar akademik kalah lah dengan yang pinter-pinter gitu kan. Jadi saya ambil ceruk kompetensi apa yang bisa saya lakukan, nulis. Nah, SMA di sana, terus kuliah ya nulis. Kuliah juga nulis? Kuliah jadi wartawan juga, jadi wartawan dan seterusnya. Apa namanya, bernas.id itu Pak? Di Bernas saya jadi kolumnis. Jadi saya kuliah itu sudah punya kolom tetap. Kolom tetap di Bernas karena saya rajin mengirim. Kenapa rajin mengirim kan supaya bisa dapat uang saku ke kampus. Siap. Ya gitu kan. Jadi awalnya penulis itu untuk
kuliah lah Pak ya. Untuk Dan jajan gitu ya. dan jajan. Jadi nulis, kerja gitu. Resensi buku. Ya, resensi buku itu bukunya dapat gratis gitu kan. Nulis dapat honor dari koran nasional daerah. Terus dari penerbit bukunya dapat duit juga. Nah, akhirnya lalu ini bisa buat belanja lagi, belanja buku dan seterusnya. Nggak buka jasa ya Pak? Ya, biasa. Siap. Oke, terus kok bisa apa namanya ya Pak? Masuk ke quick traktor ya Pak? Jadi hubungannya apa ya Pak? Penulis ya Pak sama quick traktor Pak. Ini kan dua hal yang beda. Satu mungkin penjualan ya Pak. Ya, Traktor ini. ya, Nah, ini ya. Pak di bagian apanya ya Pak? Di promosi. Jadi setelah lama berkarir sebagai wartawan di media massa, kemudian jadi editor buku, lalu juga saya punya perusahaan penerbitan, jadi sebagai editor, lalu juga nulis buku. Terus saya menemukan ada peluang gitu ya, ada peluang di industri, bahwa industri itu kan ada divisi marketing, ya promosi, ya PR dan lain sebagainya itu yang dia mesti mengkomunikasikan keberadaannya, keberadaan perusahaan, kemudian ya, produknya dan lain sebagainya. Dan di situ peran penulis, artinya siapapun yang berkarir di sana itu perlu memiliki kemampuan dalam mengolah informasi ya, mengolah kata-kata dan lain sebagainya supaya berdampak branding, berdampak selling dan lain sebagainya. Nah, itu peluangnya masuk di sana sehingga saya masuk di sana. Nah, kenapa lu bisa masuk kan? Karena selain menulis, nah ini yang penting. Kalau hanya kemampuan menulis saja nggak bisa. Nah, yang diperlukan di industri adalah kemampuan juga memahami tentang manajemen, ya kan, memahami juga tentang aspek psikologi, lalu teknologi. Nah, ini yang saya tambahkan sehingga ketika saya ngerti tentang bisnis model, saya mengerti tentang bagaimana contohnya misalnya ada namanya 4DX itu ya, bagaimana mengeksekusi bisnis itu dan lain sebagainya, pilar-pilar bisnis, finansial, marketing, SDM, proses dan sebagainya. Nah, menulis ini sebagai kontennya. Sehingga kalau menulis tentang marketing, maka saya tahu urutannya dari mana. Urutannya dari pasar. Dari pasar. Maka di situ gas. Gitu kan, kalau marketing kan gas ya gitu. Kalau kita menulis dari aspek finansial kan rem, efisiensi, kata kunci kan efisiensi, ketelitian gitu kan, neraca dan lain sebagainya gitu kan. Balance. Menulis dari sisi industri, dari sisi SDM, maka berbicara tentang manusianya, ya kan, berbicara tentang bagaimana mengelola tim dan lain sebagainya, motivasi dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya itu bekal tambahan sehingga saya bisa masuk di industri ada di quick traktor itu yang terakhir saya masuk di sana gitu ya. Ini kan perusahaan yang mulai beberapa tahun terakhir mulai masuk ke digital pemasarannya. Maka mereka memiliki konten-konten YouTube juga, kemudian semua media sosial. Nah, nggak punya orang, karena mereka kan basicnya ya orang-orang pabrik kan, orang-orang engineer. Nah, maka di sini orang-orang kreatif dengan kemampuan menulis, komunikasi itu dibutuhkan dari luar ini. Dan, jadi peluang sekarang untuk memberikan warna bagaimana mengkomunikasikan produk dengan lebih populer, menarik, gitu kan, dan lalu bisa menghubungkan kebutuhannya perusahaan apa dan kebutuhannya pasar apa. Oke, copyright ya Pak ya? Copyright. Oke, itu Copyright. yang lagi ya booming lah sekarang Pak. Ya. Semua industri memerlukan kemampuan copywriting. Nah, ini Pak, ini bahasan yang menurut saya keren Pak. Iya. Karena banyak orang yang
pengen tahu juga Pak. Copyright itu apa sih Pak? Copywriting itu seni berkata-kata dengan tujuan jualan. Sudah kita aja. Seni. Saya bilang seni berkata-kata. Karena ada rumusnya bahwa kalau saya mengatakan urutan tertentu, itu logikanya orang tertarik, logikanya. Ya, itu ada rumusnya. Tetapi waktu berbeda, situasi berbeda. Ketika kita menawarkan pada orang yang sama, belum tentu yang kedua dia mau beli. Ya, karena sudah punya. Karena sudah ada pembanding yang lain dan seterusnya. Maka di situ seni itu artinya tidak selalu satu cara itu manjur, nggak perlu cara lain. Ini Pak, tergantung tujuannya ya Pak ya. Itu tujuannya. Ada yang saya pernah gitu Pak, ya, kita main di Facebook, Nah, berbayar ya Pak. iya. Facebook. Saat saya misalnya masang di situ ya Pak, gambar misalnya saya perempuan, gitu Pak, dikasihin sebelahnya pickup, Ya. mobil pickup carry, gitu. Saya tulisin di bawahnya DP 5 juta bawa pulang. Ya, Itu rame Pak. rame. Karena apa? Orang pasti ngomongnya, Bu, 5 juta bawa pulang yang mana gitu Pak ya. Ya kan, Betul, Pak? betul. Apa, tapi untuk sellingnya kurang. Kalau untuk komennya iya rame, tapi untuk sellingnya kurang. Nah yang bener tuh gimana Pak kalau untuk selling? Saya bukan hakim ya, Mas Bayu. Jadi saya tidak memvonis benar dan salah. Siap, gitu. siap. Jadi copywriter itu kemudian bicara mengenai mana yang lebih tepat. Oke. Ya, belum tentu benar itu tepat. Artinya tepat sekarang juga belum tentu tepat nanti. Artinya kan sangat tergantung pada situasi. Jadi apa yang diceritakan Mas Bayu tadi itu contoh copywriting. Nah, di situ bagi orang yang suka pada gambar tertentu tadi, ada gambar, kemudian angka 5 juta bawa pulang, dia akan beli. Nah, tetapi kan tidak semua orang itu membutuhkan informasi itu. Ya, ada orang yang dia nggak sensitif pada harga. Dia punya duit. Nah, dia kenanya di misalnya begini, pakai mobil ini, maka revenue perusahaan Anda akan menaik sekian kali lipat dalam waktu setahun lebih cepat. Nah itu kalau yang beli pebisnis kepentingannya di situ. Duit harganya lebih mahal, mobilnya beli nggak apa-apa. Tapi fungsinya, iya. Jadi misalnya ada datanya gitu ya, harganya memang lebih mahal, tetapi biaya servisnya jauh lebih rendah karena spare partnya bagus dan asli dan seterusnya. Itu biasanya lebih menarik dibandingkan 5 juta misalnya gitu. Nah terus tidak semua orang juga cocok dengan gambar unit yang bagus ya. Bisa jadi orang lebih cocoknya adalah misalnya kayak produknya Mas Bayu itu kan serial kan, merek itu kan udah lama. Yes. Udah lama. Dari yang awal. Dari awal, ya kan, sampai sekarang. Siap. Bisa jadi ada orang yang lebih cocok kalau gambarnya foto seri yang sama, tapi yang pertama dulu. Ditunjukkan betapa ini loh bikinan tahun 70 sekian, ya gitu. Sampai hari ini masih ngangkut. Berarti ditulis dulu ya Pak. Iya. Tujuanmu apa? Ini Pak yang banyak yang saya pun juga. Untung makasih loh Pak. Iya. Keren Pak. Banyak yang salah sekarang lupa Pak. Ya tadi untuk bukannya masalah harga, bukan masalah ini, tapi yang dicari sama pengusaha rata-rata ya. Jika saya pakai produkmu, Benefitnya apa? Iya. Benefit. Apa yang bisa kamu berikan sama perusahaan Iya, saya? iya. Benefit. Jadi tidak semua suka dengan diskon juga. Tidak semua suka dengan diskon. Oke. Ada yang saya lebih senang harganya biasa, tetapi kalau terjadi misalnya unit saya ada masalah misalnya, sudah Pak, masuk aja bengkel, ini ada mobil pengganti pakai, misalnya gitu. Yang penting kan bawa jalan terus kan, iya. Misalnya gitu. Kalau di tempat kami misalnya begitu, nah gitu tuh, ini kesinambungan nih, cocok. Nah itu maka penting sekali memahami alam berpikir si customer, ya. Customernya dia orientasinya di mana nih? Orientasinya di gas misalnya. Gas itu. Maka nggak usah diiming-imingi efisiensi.
Tapi Keras kalau aja udah. enggak saja, iya. Tapi kalau seperti sekarang misalnya, seperti sekarang ini orang lagi hemat kan, semua berhemat, hati-hati betul. Maka ditonjolkan di situnya, ya, ditonjolkan di situnya. Misalnya apa namanya, ada daftar gitu ya, ada daftar tabel. 10 spare part kami itu paling murah, ya, paling murah di kelasnya. Lalu dikasih perbandingan dengan yang lainnya. Nah, orang yang sedang hitung-hitungan kena di situ. Bapak lebih marketing dari marketing, Pak. Iya, iya, gitu. Dari copywriting ya, Pak ya? Copywriting. Jadi copywriting. Nah, setelah tugas saya ya, setelah saya tahu petanya, baru kemudian tugas saya sebagai penulis. Tugas saya penulis adalah menyusun, misalnya menyasar pada pengusaha yang sekarang sedang berhemat, ya, gitu kan. Maka saya membuat kalimat pembuka, misalnya Anda mau apa namanya 20% lebih hemat dengan revenue 150% lebih banyak. Nah, misalnya gitu. Saat ini. Nah, itu kan membuat orang jadi lebih hemat 20% dan lain sebagainya. Nah, angka seringkali ya, berapapun itu nggak ngefek. Tetapi kalau tidak ada angka, efek. Jadi kadang-kadang tuh angka itu sangat psikologis. Jadi apa namanya, kalau kita sebut ada angka, ada grafik dan lain sebagainya, pembeli tertentu lebih percaya. Ya, lebih percaya. Angka itu juga penting ya, Pak? Angka dahsyat. Bukan cuma tulisan aja. Ya, iya. Angka penting. Bukan Angka penting. masalah harga berapa, tapi dengan adanya angka dan segala Iya. macam, tapi dipilih ya, Pak. Dipilih. Jadi kalau misalnya dia cari apa? Dia cari hemat dan pengen penghasilannya lebih. Ya sudah, diwakili dengan angka. Gitu kan. Kalau sekarang dia lagi apa namanya, efisiensi SDM misalnya. Yang terakhir saya lakukan di Traktor Quick misalnya. Di sana itu ada unit pengangkutan di kebun, di perkebunan, itu yang bisa menghemat dari biasanya pekerjaan harus dilakukan 6 orang, dengan unit ini menjadi 2 orang. Siapa yang nggak pengen? Efisiensi. Unit ini cukup dijalankan oleh 2 orang. Itu memangkas yang 4 lainnya. Nah, sehingga bagi perusahaan yang perlu betul-betul berhemat di apa SDM-nya, kena di situ. Nah, unitnya Mas Bayu misalnya juga begitu kan sekarang. Ya, sekarang misalnya disampaikan itu, makanya apa namanya, kalau unit yang niaga itu kan efisien. Tapi kalau yang misalnya yang mobil-mobil, minibus itu kan bagaimana lebih lega, gitu kan. Jadi muat banyak gitu. Muat banyak. Atau kalau sekarang nggak banyak, kalau nggak banyak sekarang misalnya mobil ini memenuhi standar protokol berjarak, ya misalnya gitu, lega. Sirkulasi udaranya menggunakan teknologi yang membunuh kuman, misalnya gitu. Itu sensitif di orang sekarang. Sensitif artinya membuka kemungkinan orang untuk mendekat. Pak Bayu boleh dong test drive. Nah, kalau orang sudah mengajukan diri, boleh dong. Nah, itu di situ dekat dengan transaksi. Keren. Ya, nggak nonton nyusul. Siap, Pak. Ini yang kadang saya bingung gitu. Dalam misalnya kita sekarang kan lagi trennya kan memang media sosial ya, Pak. Media sosial. Nah, di media sosial itu ukuran gambar kan cuman kecil ya, Pak. Nah, ada persyaratan nggak, Pak? Maksudnya harus berapa kata maksimal kah atau gimana, Pak? Biar itu eye catching lah, kelihatannya. Ya. Kalau itu kan tergantung platformnya kan. Misalnya ada Facebook itu mencatatkan tertentu kurang dari 30% teks dan sebagainya. Tapi di luar itu, ya itu tentu diperhatikan ya. Setiap platform itu punya aturannya. Nah, yang perlu gambar besarnya adalah frekuensi. Ya, tidak cukup kan kita sekali. Kita harus frekuensinya harus tertentu. Ya, tertentu itu kapan sering, kapan jarang dan lain sebagainya. Terus kemudian kapan dibombardir dengan satu topik tertentu, kapan variasi, ya, dan seterusnya. Itu mesti dipahami petanya. Itu copywriter
copywriter yang baik tidak sekedar fokus pada kita di gambar kecil, tapi juga gambar besarnya. Gambar besarnya adalah ini ada gambar. Kalau gambar komunikasinya bagaimana? Kalau teks saja bagaimana? Teks yang panjang, story gitu, dengan yang pendek gitu ya, caption itu bagaimana? Kalau video bagaimana? Gitu ya. Itu mesti dirancang dan apa namanya? Semuanya saling menopang. Karena konsumen itu kadang-kadang lihat gambar, ya kan, lihat gambar, caption dan sebagainya, dia nggak kena. Kadang-kadang kenanya hanya gara-gara lu, tiba-tiba temanku pakai, sudah, lalu beli, seolah-olah dia beli karena temennya, padahal informasinya dikumpulkan dari sini. Atau sebaliknya, dideketin sales nggak kena. Tapi begitu misalnya, ya misalnya begitu pesen taksi online misalnya kan, dapat mobil itu, ya gitu ya, kok nyaman, nah beli. Misalnya loh, kemarin saya tawari kok nggak mau, sekarang dia beli sendiri kayak gitu. Nah artinya memang copywriting itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya dia bukan satu-satunya cara. Ini penopang semuanya. Dan dia tidak akan juga bekerja kalau di depan nggak ada Salesforce yang canggih. Jadi ya ini support. Yes, cuman salah satu aja pintu masuk bahwa Salesforce dan lain sebagainya itu baik kalau dia menguasai copywriting sehingga saat berkata-kata misalnya terstruktur, ya, urutannya, pilihan katanya dan lain sebagainya, sehingga tahu kapan dia mengenalkan dan kapan nanti closingnya kayak gitu. Siap. Jangan ngaku milenial alam Bapak. Sampai Facebook aja 30%. Berarti belajar banget. Saya belajarnya dari tim ya. Dari tim. Jadi kalau seperti saya ini kan lebih sekali lagi ya gambar besarnya. Nah, nanti saya menugaskan pada tim untuk yang fokus di Facebook misalnya, pelajari dan lain sebagainya, lalu beri saya informasi seperlunya. Gitu. Teknisnya saya nggak menguasai. Ya, saya tidak perlu juga menguasai sampai ke ngotak-ngatiknya. Tapi prinsipnya saya tahu, sehingga kalau misalnya saya di order misalnya, tolong dong buatkan narasi untuk kepentingannya Facebook misalnya. Kalau saya tahu di Facebook itu kata-katanya mesti bagaimana, jumlahnya berapa. Nah, nanti ada permintaan, tolong dong konten yang sama untuk Instagram misalnya, beda lagi. Nah, saya mesti ubah. Kalau saya paham itu tadi komposisi macam-macam, yang memberikan tugas saya nggak usah nge-brief yang terlalu panjang. Nah, makanya kalau copywriter itu nggak ngerti kayak gituan, yang order itu bingung, masih kayak gini, revisi, nggak jalan. Bener Pak, makanya kadang saya juga kalau bikin judul caption itu emang bingung Pak, kalau nggak orang-orang yang kreatif banget ya mungkin juga, ya sampai ada kan saya melihat di TV itu ya, di acaranya apa itu ya, ada yang jualan caption kok sekarang Pak. Iya. Caption satu bisa 500.000 Pak. Ada. Canggih berarti ya penulisan itu ya Pak. Iya. Kan juga ada itu yang apa namanya tempat memasarkan jasa copywriting juga ada. Siap. Oke Pak. Gitu Mas saya. Kita masuk ke penulis Pak. Penulis banyak buku. Udah berapa banyak buku Pak yang ditulis Pak? Buku yang saya tulis sendiri belasan ya. Artinya yang menggunakan nama saya. Sementara ada buku-buku seperti company profile kayak gitu kan tidak menggunakan nama saya. Nah, lalu saya sebagai ghostwriter, ghostwriter itu saya menulis untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi saya tidak disebut di situ dan saya tidak boleh menyebutkan klien saya siapa. Nah, itu juga ada beberapa. Cerita aja Bapak yang ngerangkai gitu ya Pak ya? Iya, saya yang ngangkat dan nanti yang keluar nama klien sebagai penulis. Dan saya
tidak boleh sama sekali dalam perjanjian, tidak boleh sama sekali kemudian membocorkan. Itu bukunya itu yang nulisin aku loh. Nah, itu nggak boleh. Siap. Nah, itu ada juga beberapa. Nah, terus menulis bareng dengan teman-teman, apa namanya, buku-buku bunga rampai juga. Ini ada beberapa bukunya yang top ya Pak ya. Perang Panglima. Perang Panglima. Perang Panglima itu fenomenal. Zaman kampanye ya Pak. Zaman kampanye. Bukan kampanye, itu tahun 2007. 2007 itu karena waktu itu Presiden Habibie yang sudah tidak presiden, beliau mengeluarkan buku Detik-detik yang menentukan. Itu dia bercerita tentang peralihan Orde Baru waktu Presiden Soeharto mengundurkan diri. Demo-demo itu ya. Nah, titik peralihan itu kan tegang. Nah, Presiden Habibie menceritakan itu. Nah, saya melihat peluang. Kan di sana ada dua jenderal yang waktu itu sangat berpengaruh. Jadi Panglima ABRI pada waktu itu Jenderal Wiranto kan pegang kendali. Ya, mestinya atau bukan mestinya. Sebenarnya ya dia punya peluang untuk mengambil alih kekuasaan karena dia punya pasukan. Di luar itu ada Pangkostrat, Panglima juga nih, Prabowo gitu kan, yang dia juga punya pasukan di luar yang dinarasikan waktu itu oleh media-media, masing-masing ini saling siap-siap ini dan lain sebagainya. Nah, saya menceritakan ketegangan itu dan lain sebagainya, apa yang terjadi, lalu saya terbitkan. Itu dari terbitnya. Terbit 2 minggu cetak ulang. Bestseller itu. Mantap ya Pak ya. Mantap. Saya juga sampai keliling ke beberapa kota di Jakarta, Semarang, Jogja gitu untuk launching bukunya. Nah, tapi di luar itu ada yang menarik dari cerita itu, bahwa pada saat menerbitkan buku sebenarnya waktu itu ada eksperimen mengubah budaya menerbitkan buku. Jadi itu pas saya sebagai penulis kemudian ditarik oleh satu perusahaan penerbitan buku untuk mengelola penerbitan di sana. Nah, waktu itu ada tantangan begini, bisa nggak sih menerbitkan buku itu nggak lagi setahun? Kan biasanya kan buku itu setahun, 6 bulan paling cepat. Bisa nggak lebih cepat? Bahkan bisa nggak lebih cepat dari majalah? Nah, akhirnya kami coba lakukan bikin buku yang cepat. Jadi begitu ada ide judul, kasih ke desainer grafis, bikinin covernya. Langsung dilempar ke toko buku, tanya ke yang punya toko, laku nggak ini? Wah, sama mereka dicium kan? Wah, laku. Caranya gitu. Iya kan? Orang showroom kan yang tahu pasarnya kan. Wah, laku nih. Order 200, order sekian. Wah, penulisnya dikejar. 2 minggu selesai. Karena udah ada yang beli. Padahal isinya belum selesai. Nah, rupanya bisa. Oh, jadi baru kayak rangkuman gitu ya Pak ya? Kayak rangkuman. Jadi, bisa. Nah, ini kan mengubah. Sebelumnya cara kerjanya adalah bikin produk yang bagus sampai selesai. Begitu produknya jadi baru ditawarkan. Oke, cara kerjanya begitu. Maka secara bisnis ini banyak jebloknya. Ya, karena kemudian banyak yang return, ya kan, nggak laku dan seterusnya. Terus diubah supaya meminimalkan kerugian. Tanya dulu serapan pasarnya berapa, nah baru dibikin. Nah, lalu mengubah cara kerja dan kemudian semua prosesnya dipercepat dan bisa. Nah, saya waktu itu lalu eksperimen menulis itu 2 minggu nulisnya. Saya berdua dengan almarhum teman saya Femi itu menulis berdua bergantian. 2 minggu selesai. 2 minggu itu sudah terbit dan ternyata bisa. Nah, kaitannya ini menulis buku dan dari copywriting itu kan kekuatan narasi, bagaimana menceritakan yang belum jadi itu ke sales-sales di lapangan bahwa akan ada buku, ini covernya seperti ini, judulnya seperti ini, terus ada
apa namanya pesaingnya seperti ini dan sebagainya, potensi penjualnya sekian sekian sekian. Nah, narasi ini kalau kan dibeli ini sama ya secara internal dibeli sama pemasar kan toko buku, oke saya beli. Penerbit juga aman ya kalau dengan cara Iya, ini ya Pak? artinya tadi kaitannya dengan copywriter tadi, copywriter itu tugasnya bukan hanya jualan langsung keluar ke end user, tapi juga jualan ke internal. Ya, proposal kita ke unit lain itu juga memerlukan kemampuan copywriting, ya, kemampuan dalam seni berkata-kata supaya bos beli, ya, beli usulan kita, ya, supaya anak buah di kantor membeli Ide tugas yang kita. sampaikan itu merupakan copywriter sebenarnya. Ya, artinya apa namanya, ilmu copywriting bisa diterapkan di situ. Siap. Iya. Siap. Sebenarnya semuanya udah punya ya Pak ya, cuma Sudah tinggal punya. pengembangan aja ya Pak Iya, ya. mengembangkan. Gitu. Siap. Oke Pak, ini Pak apa deh tuh? AA Kunto A. Kan juga coach writer ya. Ya. Oke. Nah, biasanya kan kelas ya Pak, pasti ya Pak. Nah, saat pandemi gini Pak, Tiarap. apa yang dilakuin Pak? Ya, Caranya? ya, sekarang bikin kelas online. Kelas online. Kelas online. Tetap pakai itu ya. Sebenarnya apa namanya nggak kaget. Nggak kaget. Artinya, nah, itu hanya mengubah medianya gitu kan. Bisa. Mengajar online itu sudah saya lakukan sebelumnya, ya kan, sudah bisa. Hanya kan pasarnya, pesertanya yang belum terbiasa gitu kan, belum terbiasa. Dan model pembelajaran ini juga belum biasa dilakukan, makanya juga perlu penyesuaian. Ya perlu memperkenalkan bagaimana kelasnya dilangsungkan, apa pentingnya dan lain sebagainya. Semua terdampak lah, kita sama-sama terdampak. Tapi justru situasi ini kemudian membuka kesadaran orang bahwa kita perlu ya. Justru karena kita berjarak nggak bisa ketemu. Nah supaya bisa ketemu, sekarang dengan apa ya? Lewat telepon. Kalau nggak lewat telepon, lewat teks. Nah, bagi yang berprofesi sebagai sales misalnya, kan mau ketemu orang, sekarang pintu gerbang di mana-mana tulis tidak terima tamu. Ya kan kemarin lockdown di mana-mana. Ya, padahal dengan ini kita bisa tembus sampai kamar. Ya, dengan HP kita bisa portal kampung kita bisa masuk. Yes. Kan pintu gerbang setinggi apapun kita bisa masuk kalau kita punya. Nah, itu sampai di tangannya ini. Tapi mau sampai di sini atau di sininya si konsumen, nah teksnya itu yang diperlukan. Kata-kata yang menyentuh. Yang ini kok ngerti ya kebutuhanku, baru telepon balik. Mas Bayu, penawarannya menarik. Gitu. Kalau nanti ketemu gimana? Ketemu di depan pagar rumah saya, kita nggak ketemu tapi kita deal di situ misalnya gitu. Nah itu sebagai pintu membuka dan justru situasi ini dan kesadaran normal baru itu membuka kesadaran kita perlu belajar komunikasi, belajar ya telepon, belajar nulis, karena itu bisa menembus, yang bisa nembus semua PSBB seketat apapun kan tulisan. Ketikan WhatsApp. Iya. betul. Iya. Di satu sisi gitu ya, orang kita itu kan mudah dibuat percaya oleh tulisan. Mereka mudah sekali share. Mudah share. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya kan mereka nggak baca kontennya seperti apa, share sehingga hoax di situ. Maka ya apa namanya, untuk melawan itu semua menjadi panggilan bagi para penulis untuk memperbanyak konten ya, supaya lebih banyak yang positif. Oke Pak, AA Kunto A. Apa mimpi besar AA Kunto ke depan? Oh ya, mimpi besar saya Kusno itu kan pelatih ya, pelatih menulis, jadi pelatih orang supaya bisa menjadi penulis. Kayak gitu, penulis profesional, nulis buku, nulis artikel dan sebagainya, maupun melatih orang punya kemampuan menulisnya. Kalau pakai
ukuran kuantitatif itu yang mau menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Coach writer nomor Nomor 1. di Indonesia. Siap. Ya. Sekarang baru nomor 7. Yang 1 sampai 6 baru dicari. Berarti udah nomor 1 ya Pak? Ya. Siap. Ya, mimpi besar saya melahirkan banyak pelatih-pelatih penulis. Jadi karena angka literasi di Indonesia ini kan masih rendah, dan daripada mengutuk lebih baik kemudian mengajak teman-teman ayo belajar. Saya mengenalkan bagaimana cara mengajarkan menulis dengan lebih ada istilahnya lebih natural, lebih ekologis. Jadi tidak selalu mengacu pada teks tertentu yang teoritis, tapi sangat aplikatif, mudah. Nanti saya mau melahirkan banyak pelatih menulis dan menulis. Apalagi pandemi gini ya. Iya. Pasti begini terus ya Pak. Nah, Peluangnya gede banget. Siap. Terakhir, Kunto, pesan-pesan atau quotes buat penonton podcast Papi Bayu. Iya. Pesan saya satu. Jadi selain kita sebagai reader gitu ya, sebagai reader, kita sebaiknya juga jadi writer. Bukan cuma good reader aja. Iya, karena sekarang setiap dari kita itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Iya, tidak peduli Anda siapa, pendidikan Anda apa, asal Anda pegang gadget ini aja, Anda bisa menjadi sumber informasi, pengetahuan, inspirasi bagi orang. Maka manfaatkan. Ya, apapun itu. Jadi bukan hanya membaca, tapi kemudian juga menjadi penulis. Yang ujungnya kita nggak hanya menjadi follower, nggak jadi follower, tapi menjadi leader. Ya kan? Mas Bayu sudah contohkan gitu kan. Jadi tetap baca, like, subscribe, Like and share. tetap. Tapi itu kan follower, tetap baca follower. Setelah itu bikin. Bikin tayangan seperti Mas Bayu ini. Aku tuh bilang tadi, semua orang bisa jadi sumber informasi ya Pak. Iya. Nah, ini pun saya juga melakukan hal yang sama. Salah satu cara dengan menulis ya Pak. Menulis. Tapi dengan video Pak. dan video kan bisa membuat kita happy di tengah situasi yang sepi. Siap. Iya kan, daripada stres itu kan ini. Pak, ini curhatan saya tadi Pak. Sama. Ya, Nulis juga begitu. Nulis itu kalaupun Anda tidak mau nulis buku, tidak mau nulis artikel, ini nulis itu bisa untuk kayak self healing. Ya, jadi itu kita curhat. Dengan curhat kan berarti pikiran kita tertata di sini, perasaan kita tertumpah di sini. Nah, dengan begitu kita nggak stres. Jadi manfaatnya juga sama ya. Manfaatnya berharga, apapun berharga untuk internal, ke dalam maupun eksternal. Siap Pak. Gitu Pak. Thank you banget Kunto pakai A. Oke teman-teman. Terima kasih Mas Bayu. Kesel banget kalau nggak nonton video kali ini karena banyak banget ilmunya tentang copywriting. Ternyata copywriting itu bukan cuman 3 kata yang saya tahu, 3 kalimat yang di foto itu doang, tapi ternyata penyampaian kita pun itu copywriting. Kita negosiasi dengan customer pun itu copywriting. Ya, bisa. Canggih ya. Kalau teman-teman masih pengen lihat lagi mentor-mentor kece kayak Kunto ini, temennya Papi Bayu. jangan lupa ya Pak, subscribe di sini, padamkan si merah Pak, terus klik tombol loncengnya, menteng gitu. Jumpa lagi di video-video podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Pak. Terima kasih. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고